Jadi setelah perilisan The Beginning After the End dan juga Sentenced to be a Hero atau Yusake ni Sosu, aku merasakan sebuah fenomena yang unik di dalam ekosistem atau fandom anime. Yang fenomena ini tuh aku sebut sebagai fenomena Mushoku Killer. Nah, maksudnya apa sih fenomena Mushoku Killer itu? Maksudnya adalah bahwa banyak anime baru yang digembor-gemborkan mirip atau lebih baik atau bahkan bisa mengalahkan Mushoku Tensei. Yang dua diantaranya adalah ya The Beginning After the End dan juga Sentenced to be a Hero. Sebelum perilisan The Beginning After the End, yaitu ketika di masa pengerjaan dan juga marketing dari anime The Beginning After the End, banyak sekali penggemar Tebate yang koar-koar bahwa Tebate itu bisa melibas semua anime isekai. Bahkan ada yang bilang bahwa Tebate itu bisa mengalahkan Mushoku Tensei. Dan ada juga yang bahkan bilang bahwa Tebate itu ya bisa mengalahkan solo leveling. Dan ya ini itulah sebuah klaim yang sangat berani, apalagi ketika mereka koar-koarnya itu sebelum Tebate rilis, atau ya ketika Tebate itu masih dalam tahap pengerjaan dan juga tahap marketing. Lalu hal yang sama juga aku rasakan di dalam perilisan Sentenced to be a Hero. Ketika Sentenced to be a Hero itu rilis episode pertamanya, langsung banyak orang yang koar-koar bahwa Sentenced to be a Hero itu mirip, lebih baik, dan juga mengalahkan Mushoku Tensei. Dan sangat banyak orang-orang yang koar-koar bahwa Sentenced to be a Hero itu lebih baik dari Mushoku Tensei. Dan contoh dari dua kasus ini tuh bikin aku merasa bahwa sekarang itu ada fenomena yang unik yang aku sebut sebagai fenomena Mushoku Killer. Sebuah fenomena di mana banyak orang yang koar-koar ada anime baru yang bisa lebih baik, yang mirip, dan juga bahkan bisa mengalahkan Mushoku Tensei. Yang fenomena Mushoku Killer ini tuh mirip banget dengan fenomena Genshin Killer di skena game gacha anime. Mungkin bagi kalian yang memainkan Genshin Impact, kalian mungkin merasa bahwa setelah perilisan Genshin Impact, skena game gacha anime itu sangatlah berubah, dimana banyak sekali game gacha yang mengkiblatkan diri kepada Genshin Impact, yang hasilnya banyak sekali game gacha anime baru yang bisa dibilang mirip atau mungkin sama dengan Genshin Impact. Nah, karena banyak game gacha baru yang mirip atau mungkin sama dengan Genshin Impact, mulai banyak orang yang koar-koar bahwa game terbaru itu bisa jadi game killernya untuk Genshin Impact, atau yang kita sebut sebagai Genshin Killer. Ya, contohnya mungkin seperti Tower of Fantasy dan juga Wuthering Waves yang selalu digadang-gadang atau dikoar-koar sebagai Genshin Killer. Walau sampai sekarang kayaknya belum ada game yang bisa menjadi Genshin Killer ya. Karena kan Genshin Killer itu artinya ada game baru yang bisa membuat Genshin Impact itu mati secara total. Dan ya sampai sekarang kan nggak ada game yang bisa melakukan hal tersebut kan. Karena Genshin Impact sampai sekarang masih berjalan. Pemain Genshin Impact masih banyak dan juga miHoYo atau Hoyopers masih sering mengupdate Genshin Impact. Jadi ya sampai sekarang nggak ada game yang memiliki predikat sebagai Genshin Killer. Dan hal itu juga yang aku rasakan di dalam Mushoku Tensei. Sudah ada dua anime yang digembor-gemborkan atau dikoar-koar sebagai Mushoku Killer. Tapi sampai sekarang aku merasakan bahwa dua anime ini, yaitu Tebate dan juga Sentenced to be a Hero, itu bisa mengalahkan Mushoku Tensei. Jadi ya dua fenomena ini, yaitu Mushoku Killer dan juga Genshin Killer, itu adalah fenomena yang sama, cuma beda tempat aja. Kalau Genshin Killer itu ada di skena game gacha anime, kalau Mushoku Killer itu ada di skena anime dan juga otaku. Nah, dengan adanya fenomena Mushoku Killer ini tuh menimbulkan sebuah pertanyaan. Kenapa ada fenomena Mushoku Killer? Nah, bagi aku ada dua alasan kenapa adanya fenomena Mushoku Killer. Yang pertama, karena Mushoku Tensei banyak sekali haternya, atau banyak orang yang benci dengan Mushoku Tensei. Ya, kita nggak perlu tutup mata bahwa memang secara praktik, secara ekosistem, banyak sekali otaku atau penonton anime yang benci dengan Mushoku Tensei. Yang alasan bencinya itu ya karena protagonisnya, yaitu Rudeus Greyrat. Banyak orang yang benci Mushoku Tensei itu karena protagonis Rudeus Greyrat itu bisa dibilang sangatlah mesum, atau ya bisa dibilang protagonis dari Mushoku Tensei yaitu Rudeus Greyrat itu sangat mencerminkan para otaku yang punya pemikiran yang mesum. Dan orang-orang itu sangatlah benci ketika ada protagonis yang sangat realistis. Mereka itu sangat benci ketika ada protagonis yang sifatnya sangat mirip dengan mereka. Jadi mereka berharap ada anime yang bisa membunuh atau menghilangkan hype dari Mushoku Tensei. Lalu alasan kedua adalah karena Mushoku Tensei yang terlalu bagus. Yang dimana alasan ini tuh ya sangat berhubungan dengan alasan pertama dan juga Genshin Killer.
Banyak orang yang benci Genshin Impact ya karena Genshin Impact terlalu bagus. Makanya banyak orang yang berharap ada game yang bisa lebih baik dari Genshin Impact. Nah, karena Mushoku Tensei terlalu bagus, hype dari Mushoku Tensei atau spotlight dari Mushoku Tensei itu sangatlah besar. Kita nggak bisa menutup mata kita bahwa fandom dari Mushoku Tensei itu sangatlah besar. Banyak orang yang tergila-gila dengan Mushoku Tensei. Banyak orang yang bilang bahwa Mushoku Tensei itu sangatlah bagus. Bahkan banyak juga orang yang bilang Mushoku Tensei itu adalah anime isekai terbaik. Nah, orang-orang yang benci dengan Mushoku Tensei dan melihat Mushoku Tensei itu memiliki spotlight, memiliki hype, dan bahkan banyak orang yang menyatakan bahwa Mushoku Tensei itu adalah anime isekai terbaik. Nah, orang-orang itu nggak suka Mushoku Tensei menjadi anime yang bagus. Makanya mereka berharap ada anime yang mencuri atau mengubur hype dan juga spotlight dari Mushoku Tensei. Dan entah kenapa memang ketika ada anime yang bagus pasti ada aja orang yang berharap ada anime yang bisa mengubur spotlight dari anime yang bagus ini. Dan ya nggak perlu kita pungkiri bahwa emang Mushoku Tensei itu adalah anime yang berkualitas. Yang kualitasnya itu bisa kita lihat dari rating atau skor Mushoku Tensei di My Anime List yang konsisten di 8. Sebuah franchise anime yang besar itu sangatlah susah untuk mendapatkan skor 8 secara konsisten. Dan Mushoku Tensei berhasil mendapatkan skor 8 di semua seasonnya. Dan itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa yang mengartikan bahwa Mushoku Tensei itu punya kualitas. Dan banyak orang yang gak suka atau banyak orang yang gak mau mengakui bahwa Mushoku Tensei itu adalah anime yang bagus. Makanya mereka berharap ada anime yang mengubur spotlight dan juga hype dari Mushoku Tensei. Jadi ya bagi aku fenomena Mushoku Killer itu adalah fenomena yang unik, sebuah fenomena di mana banyak orang yang berharap ada anime yang bisa mengubur spotlight dan juga hype dari Mushoku Tensei. Atau banyak orang yang berharap bahwa Mushoku Tensei itu jadi anime yang busuk. Dan fenomena ini tuh mirip banget dengan fenomena Genshin Killer. Jadi itu dia pendapat aku atau cerita aku terkait pengalaman aku ketika melihat fenomena yang sangat unik, yaitu fenomena Mushoku Killer yang sekarang mulai tumbuh. Yang fenomenanya itu sangatlah mirip dengan Genshin Killer. Nah, menurut kalian gimana nih? Apakah kalian merasa ada fenomena Mushoku Killer ataukah enggak? Dan coba kalian tulis pendapat kalian, apakah fenomena Mushoku Killer itu adalah fenomena yang nyata? Dan apakah ada anime yang bisa mencuri spotlight atau hype dari Mushoku Tensei, atau mungkin bahkan membuat Mushoku Tensei itu menjadi anime yang busuk? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita diskusi di sana seperti biasanya. Atau ya kalian coba aja keluarkan pendapat kalian di sini terkait Mushoku Tensei, Mushoku Killer, atau mungkin Genshin Impact, atau mungkin ya orang-orang yang benci dengan Mushoku Tensei. Coba kalian tulis pendapat kalian dan juga unek-unek kalian di kolom komentar. Termasuk juga terkait fenomena Senten to be Hero dan juga Tebate yang dikoar-koar, yang digadang-gadang sebagai Mushoku Killer. Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi sampai di sini video saya kali ini. Video kanan kiri saya kali ini, atau ya video berpendapat saya tanpa adanya latar, tanpa adanya dasar sama sekali. Cuma pure pendapat saya, pendapat ngalor ngidul saya. Jadi terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.